Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allahu a'lam bimuradih. Alhamdulillah, pemirsa Bandung TV, di pagi yang cukup cerah dan penuh berkah di hari Jumat ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali pada program yang tentunya sangat mulia, yaitu Riyadhatun Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi, bersama Idhar, Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Dan alhamdulillah pada pagi yang bahagia ini telah hadir narasumber kita, Kiai Haji Oman Mahmudin, dan tentunya di samping sebelah kiri beliau ada Ketua Idhar, Kiai Haji Yayat Nur Hidayat. Gimana, sehat, Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita masuk pemaparan yang sangat luar biasa dari narasumber, yaitu hikmah bulan Rajab, betul itu Kak Haji ya? Ya. Nah, kita sejenak memberikan informasi sekitar Idhar yang tentunya akan lebih berkompeten untuk disampaikan oleh ketua sendiri. Mangga silahkan Kang Haji Yayat, bagaimana progres Idhar ke depan yang akan dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa di pagi hari Jumat yang penuh barokah, yaitu Sayyidul Ayam, Sya'atul Ijabah. Alhamdulillah, Idhar selalu hadir setiap hari Jumat di setiap Bandung TV dalam rangka mengisi kajian Riyadhah Nafsi. Kebetulan pada kesempatan ini saya selalu mendampingi tiap hari Jumat, mendampingi acara ini. Idhar hadir, insya Allah mempunyai program-program, baik program jangka panjang atau program jangka pendek. Di antaranya program untuk jangka pendek, Idhar mempunyai agenda khususnya di bulan Rajab ini akan mengadakan parade Dai Idhar se-Bandung Raya. Rencananya tanggal 27 Februari di Padalarang, di pesantren Al-Mu'awanah. Dan insya Allah bertempat lagi di pondok pesantren Darut Taubah. Itu maaf, yaitu yang lokasinya di Saritem gitu. Di Saritem gitu. Alhamdulillah, saya dulu pernah yang pertama yang menjadi mengikuti ngelola Darut Taubah Saritem dulu yang pertama saya gitu. Insya Allah tanggal 11 Maret di Darut Taubah akan mengadakan parade Dai Idhar, sekaligus akan mengadakan deklarasi RCI. RCI itu adalah kepanjangan dari Ruqyah Center Idhar, sekaligus akan mengadakan Ruqyah Massal. Berhubung, mohon maaf yang sebesar-besarnya, berhubung situasi dan kondisi sekarang ini lagi musim Umi
Omikron agendanya. Jadi sementara untuk agenda idhar sekarang ini di cancel dulu. Untuk itu pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada seluruh kaum muslimin muslimat gitu, khususnya para dai idhar atas di cancelnya acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kalau sudah situasi dan kondisinya sudah memungkinkan gitunya, insya Allah agenda idhar insya Allah akan kita berjalan lagi, akan dijalankan lagi. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan idhar. Tapi tentunya walaupun kegiatan tersebut di cancel, di lembaganya masing-masing mereka tetap eksis. Alhamdulillah. Sehingga sayap-sayap idhar terus menebar ke setiap penjuru Nusantara, khususnya di sekitar daerah Bandung. Alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita simak pemaparan yang sangat luar biasa menyikapi bulan Rajab yang penuh berkah. Dan tentunya kita tahu bersama bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam khususnya, karena pada bulan Rajab ini ada sebuah kejadian yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang istimewa. Nah, kita langsung saja kepada Pak Kiai untuk memaparkan betapa hebat dan berkahnya bulan Rajab. Mangga silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan tugas khususnya dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya, dan kita bisa bertemu pada hari ini. Alhamdulillah saya dipercaya untuk melaksanakan tugas, yaitu memaparkan kejadian ataupun memaparkan hikmah daripada bulan Rajab sendiri. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kepada moderator, dan juga kepada Ketua Idhar Bandung Raya, dan juga pada pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah tentu tadi dibahasakan atau diberikan tema untuk menggali tentang masalah hikmah bulan Rajab atau keberkahan bulan Rajab. Yang pertama, sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang paling diistimewakan, termasuk ashuru suhur ya, atau ya ashur hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan itu ada kejadian-kejadian yang istimewa, yaitu proses diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rajab itu ada sesuatu yang istimewa ataupun yang dikatakan kalau dijadikan padoman oleh kita ada khawarikun bil adatnya, gitu ya, yaitu yang disebut barokah bulan Rajab
atau yang disebut mukjizat. Bahkan dikatakan mukjizat yang kedua sesudah Al-Quran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW adalah mukjizat ataupun Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita berniat untuk melaksanakan kebaikan, dan juga insya Allah dengan perjalanan ini kita mengangkat derajat Hamidah Bandung Raya, dan juga mudah-mudahan tayangan ini menjadikan jalan untuk menata hidup kita, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan juga memberikan jalan untuk menata hati dan juga untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya alma mater yang telah dijadikan pedoman untuk kita, yaitu Ma'had Pesantren Miftahul Huda. Alhamdulillah kita dalam melaksanakan tugas atau kita dalam menjalankan segala sesuatu yang setiap hari, setiap malam tugas kita hanya menjalankan perintah dari alma mater kita, yaitu menggali ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus diawali dengan niat. Niat yang pertama adalah kita harus mencucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjelang tujuan-tujuan. Bahkan kalau kita lihat di tiap-tiap pendidikan, di tiap-tiap pesantren yang beralamat terhuda, insya Allah diawali niat itu dengan kalimat thayyibah, yang diunggulkan, gitu ya. Insya Allah dengan kalimat thayyibah inilah niat kita akan termasuk niat yang sukses dan niat yang abadi, dan juga termasuk niat yang masuk dalam kategori amal yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membacakan kalimat thayyibah untuk menata ataupun untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata la ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Isarah di dieu pangitan alhamdulillah orang bisa bertemu di studio Bandung TV. Mudah-mudahan Bandung TV ini lebih maju, lebih baik, dan juga tayangan yang lebih islami, dan juga mudah-mudahan terutama di bulan yang berkah ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kieu isarah kepada situasi yang ada atau zaman yang dialami oleh kita. Kita dapat melihat di medsos atau dimanapun sesuatu kejadian-kejadian yang heboh, ya, kejadian-kejadian yang aneh, tapi buktinya kadang-kadang tenang-tenang saja, gitu. Maka kita sebagai orang yang dijadikan sebagai ulamul amilin, imamal mutakin, dan juga mutakin, kita mengamati kejadian yang seperti ini dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, karena kita tugasnya hanya menjadikan orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk amal ma'ruf nahil mungkar, dan juga ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai umat, mencintai alam, dan juga mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi situasi sekarang ini kita marilah terima dengan ketenangan, dengan kearifan, dan juga marilah kita memuji kepada, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga situasi yang ada dalam kejadian seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang baik, yang sempurna, dan juga memberikan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Bandung TV dan juga mudah-mudahan alumni yang termasuk alumni Miftahul Huda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan keselamatan dunia dan akhiratnya. Sesudah itu di sini kini begini, ya, abdi tapak damal Allah Subhanahu wa taala. Di dia kieu ayeuna. Ayeuna teh isarah kepada waktu, ya.
waktu yang harus dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah waktu yang hadir. Waktu yang sudah lampau tidak akan kembali lagi. Waktu yang belum datang belum tentu kita mengalaminya. Maka waktu sekarang inilah untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala sesuatu yang dialami dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini dijadikan jalan untuk menjadikan manusia yang sempurna dan manusia yang mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan terutama di bulan Rajab ya. Iya, terutama bulan Rajab. Seringkanlah baca doa-doa, karena di zaman dulu juga para sahabat, para tabi'in dan juga para ulama dalam bulan Rajab itu peningkatan ibadahnya lebih baik. Peningkatan ibadahnya lebih banyak. Bahkan dikatakan bahwa bulan Rajab itu ada oleh-oleh yang paling istimewa untuk umat Islam, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Maka yang wajib dan lebih khusyuk ditambah dengan sunnah-sunnahnya, qobliyah, ba'diyah dan juga sunnah-sunnah yang lain. Para sesepuh kita, para ulama kita menjadikan 1 bulan yang yang diistimewakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Nah, maka dengan itu marilah kita waktu yang hadir ini, waktu yang sekarang ini, jadikanlah motivasi untuk menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita ya, diri kita di dia kieu ayeuna abdi. Nah, tapak kudrat Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Abdi mal tiasa cicing di dia lamun teu aya kudrat Allah. Abdi maltiasa ku Allah maltiasa melaksanakan tugas seperti ieu lamun Allah Subhanahu wa taala teu mamparinan kudrat ka abdi sadaya. Maka dengan itulah atas segala kudrat Allah, atas segala iradat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu dan kita dapat melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk melaksanakan tugas ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dohir, batin, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk keluarga kita, jemaah kita, dan juga semua orang-orang yang melaksanakan tugas dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Insyaallah dengan melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang suci. Yang pertama, kita melaksanakan tugas untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ikatan ini. Yang kedua, dengan ikatan ini kita sucikan diri untuk melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, insya Allah di bulan Rajab ini penuh dengan keberkahan dan penuh dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu keberkahan Rajab itu sendiri bagaimana, Pak Kiai? Bahwa bulan Rajab adalah bulan yang kita sendiri diajarkan memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab. Sehingga dengan permohonan kita kepada Allah, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Alhamdulillah, pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah. Bagi para pemirsa yang ingin interaktif bertanya kepada narasumber, bisa langsung memberikan pertanyaannya melalui line 085 220 596 008 atau 002 721 4214. Selanjutnya Pak Kiai, tadi telah disampaikan betapa hebatnya bulan Rajab karena di sana ada khawarij yang diberikan oleh Allah kedua terbesar setelah mujizat Al-Quran. Nah, lalu kita sering mendengarkan Rajab itu bulan yang penuh dengan berkah. Nah, permasalahannya mungkin tak sedikit halayak mengetahui apa itu barokah. Nah, sehingga sudah tidak asing memang di telinga barokah dalam rizki, barokah dalam usia, barokah dalam apa, bahkan kita memohon pun mau makan barokah. Nah, barangkali Pak Kiai
ingin memaparkan apa itu barokah, sehingga nanti berkah apa yang kita bawa dan kita raih di bulan Rajab. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi telah dibahas tentang awalnya adalah niat ya. Yang kedua kita membahas tentang barokah. Barokah itu adalah kalau menurut kata ziyadatul khair ya, bertambah-tambah kebaikan. Maka bulan Rajab yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bulan Rajab yang penuh berkah, maka haruslah kita bertambah-tambah kebaikan. Baik kebaikan yang nilainya ataupun yang disebut ibadah yang mahdhah ya, ibadah yang langsung pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat ya, harus ditambah-tambah karena berkahnya itu menambah-nambah kebaikan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti hablum minallahnya itu harus lebih ditambahkan dan lebih kuat ya. Apalagi kalau melihat bahwa sholat itu ada tingkatan-tingkatannya ya, sholat dohiriyah, ada sholat batiniyah kan gitu. Kalau kita untuk melaksanakan ibadah, untuk menata dalam melaksanakan ibadah dohiriyah menurut fikih, itu disebutkan makbuliyahnya melaksanakan ibadah ada sesuai syarat rukunnya menurut ilmu fikih ya gitu. Kan dalam ibadah sholat itu ada syaratnya, ada rukunnya ya gitu. Itu untuk menjadikan sholat yang makbulah ya, itu sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menurut fikih adalah sesuai dengan ilmu fikih. Yang kedua, sholat yang disebutkan sholat yang dengan kesungguhannya, yaitu sholat makbulah, sama sholat makbulah, akan tetapi bukan hanya lisan melaksanakan bacaan sholat, bukan hanya anggota tubuh melaksanakan rukun sholat, dan juga bukan hanya niat yang diucapkan dalam hati, tapi dalam sholat itulah menjadikan kebanggaan dalam hati, artinya menjadikan ketenangan dalam hati ya, yang di waktu sholat itu bukan hanya lisan Allahu Akbar, hati Allahu Akbray ya gitu ya. Tapi Allahu Akbar, hati itu harus bisa mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ala bidzikrillah tatmaunul qulub. Karena membacakan takbir itu adalah menjadikan ketenangan kepada hati. Maka dalam melaksanakan ibadah sholat yang sempurna itu adalah syarat rukunnya harus dilaksanakan, dan juga hatinya juga harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berkah itu di antara adalah bertambahnya kebaikan dalam bukan sebatas, karena konotasi berpikir masyarakat umum itu ya, berkah itu lebih ke materi ya, bagi Yayat ya. Alhamdulillah saya berkah tahun kemarin dapat gaji 25 juta, sekarang mah 30 juta. Kalau kemarin mempunyai ruko 1, sekarang 2, itu berkah, padahal bukan dari sisi itunya ya, tapi terlebih dalam kontekstual ibadah kita kepada Allah, kebaikannya. Ya. Bisa meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Jadi itu hablum minallahnya ya. Terlebih mungkin itu di dalam masalah sholat. Berarti kita garis bawahi berkah dalam bulan Rajab itu minimal ningkat kualitas sholat kita secara fikih dan kualitas sholat kita secara hati. Kita. Ya. Itu diantaranya yang disebut hablum minallahnya ya. Yang kedua mungkin kita harus mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yaitu hablum minan nas ya. Dalam arti dengan manusia itu harus bersama-sama menjalankan kebaikan manusia,
dan kita telah tahu bahwa rahmaniah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada kasih sayang hamba-hambanya. Bahkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kasih rezeki yang banyak, ya Allah kasih kesehatan, ya Allah kasih hidayah dari segala sesuatu yang aku lakukan. Itu hakikatnya Allah lebih banyak memberikan kasih sayangnya daripada kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah peningkatan hablum minan nas sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling diutamakan sekarang penjagaan antara kita dengan kita, antara mukmin dengan mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Karena kita mukmin, selamatkanlah mukmin yang lain. Gitu, jagalah mukmin yang lain. Karena keluarnya orang mukmin daripada kemukminannya, nauzubillah min dzalik, itu akan menjadikan kegagalan untuk bersahabat kita, kegagalan untuk menaslihu kita, ya. Itu sebagaimana abah kita memberikan paparan bahwa selamatkanlah diri kita, selamatkanlah mukmin kita daripada godaan dan ancaman zaman yang begitu merusak kepada akidah kita, merusak kepada keluarga kita. Maka dengan jalan idhar ini mudah-mudahan tetap utuh untuk melaksanakan kemukminan, tetap utuh untuk merasakan keibadahan. Jangan sampai ada klik antara mukmin dengan mukmin, karena dulur kita atau sahabat kita. Terima kasih. Mungkin sekali lagi yang mau bertanya bisa melalui line 085220596008, dan acara akan kita lanjut setelah iklan yang akan lewat. Alhamdulillah di season terakhir ini Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari hamba Allah masih di sekitar bulan Rajab dan datang dari hamba Allah dari Arca Manik. Pertanyaannya yang pertama, apa ada makna dari huruf Rajab itu sendiri? Yang kedua, persiapan apa menjelang bulan Ramadan di bulan Rajab ini? Nah, ini mungkin pertanyaan yang bagus karena kita tahu huruf-huruf dari Rajab itu mengandung makna yang luar biasa. Maka Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang baik, ya, itu berkalian dengan bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang telah memberikan pertanyaan. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Rajab itu adalah kejadian bulan Rajab, ya. Yang pertama yang disebut rohnya itu Rasul, yang disebut Jimna Jibril, yang disebut baknya adalah buruk. Itu perjalanan Rasulullah SAW. Yang kedua, makna yang kedua adalah yang dimaknai dengan kata roh itu adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan lain bukan Allah tidak kasih sayang, akan tetapi di bulan Rajab ini lebih daripada bulan-bulan yang lain, karena di bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ataupun kaum-kaum orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merasa rugi apabila di bulan Rajab tidak dijadikan amalan-amalan, tidak dijadikan ke pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melaksanakan sholawat atau melaksanakan istighfar atau melaksanakan antara manusia dengan manusia saling menyayangi, ya, saling memberikan motivasi dan juga saling memberikan perjalanan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat dari Allah dari bulan Rajab ini. Marilah kita tingkatkan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya, yang kedua, jimna itu adalah jirim kita, ya. Jirmul abdi, ya. Jirmul abdi atau dijirim abdinya sebagai kita, sebagai manusia, adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan jasad yang sempurna, ya.
Allah Subhanahu wa taala memberikan jasad yang sempurna, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jasad yang sehat dohiran wa batinan gitu. Insyaallah kalau kita jirim kita oleh Subhanahu wa taala, jasad kita oleh Subhanahu wa taala diberikan kesempurnaan akal, diberikan kesempurnaan ilmu, dan juga diberikan kesempurnaan badaniah kita, maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini untuk menggerakkan badan kita melaksanakan tugas dari Allah, baik hablu minallahnya ataupun hablu minannasnya ya. Yang ketiganya itulah baknya. darah baknya itu adalah birun ya. Birullah ya, birullah Kebaikan dari artinya Allah. kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan Allah yang tadi sudah dikatakan bahwa di bulan lain juga Allah memberikan kebaikan banyak sekali ya. Maka di bulan Rajab ini kita tingkatkanlah kebaikan kita untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, baik membacakan istighfar, membacakan sholawat, membacaan Al-Qur'an ya, dan peningkatan-peningkatan yang lain. Berarti itu bisa disimpulkan bahwa ketika badan kita penuh dosa, penuh maksiat, kita jangan putus asa ya. Karena diaping dengan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah. Yang penting kita bisa bagaimana menggali rahmat Allah dan kebaikan Allah. Bahkan di bulan Rajab ini di mana amaliyah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau amaliyah dilipatkan oleh Allah itu satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha al-ayah." Barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka falahu asru amsalih, Allah akan memperlipat gandakan 10 kali kebaikan. Tapi di bulan Rajab ini dan bulan Sa'ban yang akan datang dan bulan Ramadan yang akan datang, Masya Allah luar biasa. Bahkan sebagian para ulama di bulan Rajab itu akan dilipat gandakan oleh Allah bisa 70 kali lipatan. Itu referensinya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di Riyadhus Shalihin, bahkan di bulan Sa'ban, yang akan datang luar biasa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah bisa imiatin 700 kali lipatan. Datang lagi bulan Ramadan, beda lagi 1000 kali lipatan. Maka bulan Ramadan dikatakan Sayyidus Suhur. Maka di bulan Rajab ini kita jangan menyia-nyiakan. Lalu menyikapi barusan jangan menyia-nyiakan. Nah, persiapan apa Pak Kiai untuk kita menjelang bulan Ramadan? Nah, dari bulan Rajab ini kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Kita sebagai hamba Allah, maka kita memang sebentar lagi kita akan datang bulan Ramadan. Kita harus mempersiapkan, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa dengan doa Rasulnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Untuk mempersiapkan bulan Ramadan, kita khususnya di bulan Rajab ini kita mensucikan diri, membersihkan diri dengan memperbanyak ampunan, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Sehingga kalau kita di bulan Rajab ini diri kita bersih, insya Allah di bulan Sa'ban diri kita, ruh kita, hati kita akan bersih. Kalau hati kita bersih di bulan Sa'ban, maka di bulan Ramadan ruh kita akan bersih. Maka di bulan Rajab ini diantaranya amaliyah yang paling utama sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membersihkan diri, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana anjuran dari Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anibu ila robbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajab. Jadi anibu, kembalilah kalian kepada Rabbmu, yakni perbanyaklah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiru min dunubikum, perbanyaklah istighfar, memohon ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan, wajtanibul ma'asi, jauhi maksiat fi syahril haram, di bulan yang haram, wa huwa Ar-Rajab, yaitu
bulan Rajab. Bahkan sebagian ulama menyatakan Rajab syahrul istighfar. Sa'ban syahrul sholawati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan syahrul Quran. Jadi Rajab adalah syahrul istighfar, bulan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arwas sama wa wadat lil muttaqin. Ya, terima kasih Pak Kiai. Berarti demikian pemirsa, yang perlu kita persiapkan adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah menjelang bulan Ramadan yang akan datang. Nah, selanjutnya Pak Kiai ada pertanyaan kembali. Sekarang katanya ramai masalah yang lagi tren lah di dunia maya, medsos dan lain sebagainya, terutama masalah speaker. Nah, ini mohon bagaimana cara menyikapi kita, karena tentunya kita tahu terlebih nanti Ramadan gitu kan, kita banyak yang bertadarus dan lain sebagainya, agar ibadah kita tetap berjalan, lalu orang lain pun tetap merasa menikmati, tidak terganggu dengan ibadah kita. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai dengan keadaan yang sekarang terjadi? Alhamdulillah, itu pertanyaan yang baik ya, mengenai tentang situasi dan kondisi kita ya. Memang kita harus menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan juga harus bersama-sama menjalankan program-program yang telah diprogramkan oleh pemerintahan kita ya. Karena di negara kita itu bukan negara Islam ya, tetapi negara Pancasila ya gitu ya. Mungkin kita mengamati dan juga mungkin kita melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala harus mulus, harus lulus ya. Dan juga ke negaraannya ataupun ke masyarakatnya juga harus kita hadapi dengan ketenangan. Apabila menyalakan speaker itu akan mengganggu orang-orang luar daripada yang tidak membutuhkan, gitu, maka kita dikurangilah gitu ya, dengan cara bagaimana supaya ibadah kita nyaman, tidak terganggu, dan juga supaya orang lain itu juga tidak menjadikan gumerang kepada kita, gitu. Itu untuk menyelamatkan, bahkan mungkin waktu ini mah kita turutilah apa yang telah diberikan oleh depa kita ataupun pemerintah kita ya, untuk menyelamatkan ibadah kita supaya hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya juga jalan gitu ya. Jadi kebebasan kita beribadah itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Supaya tetap kita kepada Allah enjoy. Dengan sekeliling kita pun kita tetap enjoy ya, itulah. Jangan sampai ke Allah baik tapi dengan sekeliling kita tidak baik. Mungkin demikian aturan yang diberikan pemerintah itu ya, tentunya untuk memberikan kenyamanan, bukan melarang, tapi membatasi itulah, membatasi. Demikian pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, sudah di penghujung acara dan tentunya Pak Kiai, terima kasih telah hadir di Bandung TV, dan Ketua Idhar Pak Kiai Yayat yang telah membersamai Pak Kiai Haji Oman, selalu mendampingi dalam acara Riyadhotun Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi. Para pemirsa Bandung TV, mungkin dari awal sampai akhir bisa kita simpulkan bahwa keberkahan Rajab akan bisa kita miliki. Yang pertama, menaikkan kualitas sholat kita kepada Allah, dan yang kedua, memperbanyak istighfar untuk menggapai bulan-bulan yang lebih mulia yang akan datang. Semoga pemaparan yang barusan menjadikan bekal bagi diri kita semua, sehingga sampailah di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Kita selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang usia, serta mampu melaksanakan kebaikan-kebaikan yang telah ditanam sekarang di bulan Rajab.
Sekian dan demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya saya ucapkan kembali terima kasih. Semoga Pak Kiai Oman diberikan panjang usia, Pak Kiai sebagai Kiai Idhar, Idhar semoga tetap eksis ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Isi Rabbal. kalimat thayyibah menebarkan ketenangan hati di setiap penduduk manusia di Indonesia khususnya. Sekian dan demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Robin fana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina.